Bagaimana kita nanti mengelola air ini sehingga ketika dia sampai ke lahan kita itu air ini sudah bersih. Jadi perlu cara untuk mengkonversi air yang contohnya kurang bersih, yang terkontaminasi, kita konversi sehingga ketika sudah masuk ke lahan kita air ini sudah bersih. Jadi air dalam hal ini harus dikelola. Air yang dikelola ini harus memenuhi juga perairan yang SNI. Dipersembahkan oleh Top Dewi, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon. Sobat petani organik milenial, ketemu lagi di channel kita Top Dewi. Pada kesempatan ini kita menjawab pertanyaan yang ke-10. Bagaimana kita mengelola pertanian organik SNI? Sobat semua, bagi yang baru datang di channel Top Dewi ini, kita informasikan bahwa channel Top Dewi ini berisi tentang teknologi pertanian organik milenial. Milenial ini yang baru kita kembangkan istilah kita di Top Dewi ya. Jadi bagi sobat yang baru datang, silahkan di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nanti mendapatkan info terupdate tentang Top Dewi ya. Channel kita mengenai aquaponik, microgreen, urban farming, juga dalam hal perawatan tanaman dalam pot ya, di polybag, bagaimana cara menanamnya, itu nanti sudah ada videonya, bisa ditonton di video-video kita sebelumnya sobat ya. Oke, terima kasih sobat. Seperti saya sudah sampaikan dari awal bahwa pada sesi ini kita menjawab pertanyaan yang ke-10 dari 30 pertanyaan. Jadi bagaimana kita mengelola pertanian organik yang SNI? Jadi di sini ada 5 hal yang menjadi poin-poin kita yang kita harus perhatikan dalam melakukan pengelolaan pertanian organik. Yang pertama, dalam mengelola pertanian organik itu satu, mengelola lahan. Lahan pertanian ini kita mencoba untuk mengelola. Bagaimana kita mengatur penanamannya. Di lahan kita itu menanam juga pupuk hijau misalnya. Jadi perlu manajemen lahan. Yang pertama itu kita harus kelola lahan ini supaya bisa produktif, bisa sehat ya. Kita juga harus tahu secara lahan ini bagaimana ya, dulu bagaimana penggunaannya. Jadi kita juga melakukan analisa-analisa mengenai secara lahannya ya. Itu yang pertama adalah mengelola lahannya, dan yang kedua adalah mengelola pengairannya. Jadi dalam tanam menanam ini air juga menjadi sumber utama yang dibutuhkan dalam hal tanam menanam. Jadi pasti lahan itu berhubung dengan air ya. Jadi air yang masuk ke lahan itu juga perlu dikelola. Melakukan analisa lah perairan ini sudah terkontaminasi apa ya. Kalau sudah, bagaimana kita nanti mengelola air ini sehingga ketika dia sampai ke lahan kita itu air ini sudah bersih. Jadi perlu cara untuk mengkonversi air yang contohnya kurang bersih, yang terkontaminasi, kita konversi sehingga ketika sudah masuk ke lahan kita air ini sudah bersih. Jadi air dalam hal ini harus dikelola. Air yang dikelola ini harus memenuhi juga perairan yang SNI. Terus yang ketiga sobat, mengelola benih. Jadi benih yang akan kita tanam dalam lahan pertanian organik kita itu juga kita harus kelola dengan baik, dan kita harus tahu syarat-syarat pengelolaannya. Syarat-syarat memilih benih misalnya dalam bertani organik SNI itu benih yang ditanam itu tidak boleh GMO misalnya. Jadi tidak ada rekayasa genetika dalam benih itu. Jadi kalau bertani organik ya jangan menanam benih yang sudah direkayasa ya.
dunia ini penuh dengan rekayasa, maka jangan merekayasa benih ya. Kita menanam benih-benih lokal yang unggul, yang sudah diseleksi, sudah dipilih dengan baik dan benihnya bagus ya. Itulah pengelolaan mengenai perbenihan ini. Kita tidak boleh sembarang menanam benih-benih yang berkualitas, yang produktivitasnya tinggi, yang tahan terhadap hama penyakit ya dan banyaklah. Yang penting bibit ini sudah unggul. Syukur benih yang kita tanam ini sudah bersertifikat organik, itu lebih bagus tuh sobat. Jadi itu cara untuk yang ketiga, mengelola benih. Dan keempat, mengelola pupuk dan pestisida ya. Ini juga berkaitan tadi yang pertanyaan ke-9 itu syarat menjadi petani organik itu ya harus bisa mengelola pupuk dan pestisida sendiri. Jadi kita bertani itu petani organik itu kita sudah bisa mengelola sendiri dan tidak ada ketergantungan pupuk dari luar. Jadi kita sudah menyediakan sendiri. Jadi itu sebetulnya berseberangan dengan sekarang yang mengatakan pertanian organik itu mahal ya. Tetapi dalam hal memproduksi sebetulnya pertanian organik itu murah ya. Kenapa murah? Karena semuanya kita sudah bisa kelola sendiri, mengenai pupuk ya, pestisidanya, juga tadi peningkatan hasilnya ya. Pasti hasilnya meningkat. Kalau kita mau bertani organik, pastikan bahwa nilai produktivitas, kuantitas juga pasti meningkat karena lahannya sudah terolah dengan baik secara organik. Dan yang kelima adalah mengelola pasca panen. Jadi ini juga menjadi perhatian yang masuk dalam lingkaran cara kita mengelola pertanian organik. Jadi pasca panen ini menjadi kegiatan dalam bertani organik. Jadi kapan kita memanen ya, bagaimana cara memanennya ya, bagaimana cara memindahkan dari lahan itu ke rumah, bagaimana itu disimpan, nanti kalau ada yang dikirim bagaimana itu dikirim. Jadi semuanya sudah ada SOP-nya atau standar operational procedure. Jadi ada standar yang harus dilakukan. Kegiatan yang organik dalam melakukan pasca panen ini, jadi tidak bisa sobat panen ini udah organik semua lalu kita panen, kita babat, taruh di pickup, semua jalan berapa kilo dibiarkan saja, lalu semua terkontaminasi dengan asap kotoran di jalan ya, macam-macam lah kontaminasi yang bisa terjadi di jalan. Jadi semua itu adalah ada SOP-nya, ada standar prosedur yang harus dilakukan dalam hal pengelolaan pasca panen sampai nanti produk pertanian organik ini sampai ke konsumen. Yang penting ini prosesnya tadi harus organik ya, dari manen sampai ke tangan konsumen. Mau bagaimanapun alur distribusinya monggo, tetapi yang penting sistemnya itu harus organik ya, terjamin. Oke sobat, demikian saja bagaimana kita mengelola pertanian organik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini bagi teman-teman semua, ini sebagai referensi bagi yang sudah giat, bisa juga sharing tambah-tambah pengalaman di bawah, diisi di kolom komentar. Ini tempat berbagi kita karena berbagi itu indah katanya ya. Itu pengetahuan yang saya boleh sharingkan, saya pahami ya. Nanti kalau ada tambahan dari teman-teman jangan segan-segan isi di kolom komentar biar teman-teman semua oh iya ya begitu ya, karena dalam bertani organik tentu juga bergantung dengan pengalaman masing-masing, berbeda sesuai dengan ya geografis ya, di mana tempatnya ya. Itu sobat, terima kasih, tonton terus video kita, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, di like, share, komen di bawah, dan tekan tombol loncengnya biar nanti dapat notifikasi dalam video-video kita selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Top Dewi dipersembahkan oleh Top Dewi, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon.